Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Online Analisis Data Epidemiologi Kesehatan Masyarakat. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dilimpahkan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tidak terasa ya, pada materi pertemuan minggu ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-11, di mana pada beberapa waktu lalu kita sudah menggunakan aplikasi SPSS dan EVI-Info dalam praktikum analisis data epidemiologi. Nah, untuk pertemuan minggu ini dan 3 minggu berikutnya, teman-teman akan mempelajari penggunaan aplikasi sistem informasi geografi yaitu Quantum GIS dalam analisis data epidemiologi. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi QGIS ya, karena di praktikum SIG ataupun sebelumnya juga surveillance, seingat saya pernah diajarkan terkait penggunaan Quantum GIS ini. Nah, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada minggu ini adalah pemetaan dengan GPS esensial dan Quantum GIS. Nah, karena tadi saya sudah bilang ya, mungkin teman-teman juga sudah dapat informasi tentang SIG dan GIS ini sebelumnya. Jadi saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan terkait apa itu SIG dan QGIS di sini. Teman-teman silakan nanti bisa searching sendiri ataupun sambil mengingat kembali bisa dibuka buku lama, buku praktikum lamanya, seperti itu. Nah, langsung saja kembali ke praktikum kita, di mana di sini kita akan melakukan pemetaan menggunakan GPS esensial dan Quantum GIS. Nah, GPS esensial ini itu salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk mapping, menentukan mapping atau titik koordinat suatu lokasi atau suatu tempat. Nah, kalau misalnya teman-teman ke lapangan melakukan penitikan, biasanya teman-teman menggunakan alat GPS kan, mungkin juga ada yang sebagian sudah pernah menggunakannya. Nah, kalau untuk GPS esensial ini itu kurang lebih sama seperti alat GPS itu, hanya saja bedanya dia di sini berupa aplikasi yang bisa teman-teman unduh atau download secara gratis dari Google Play atau Play Store, atau untuk pengguna iOS itu di App Store. Nah, nanti silakan teman-teman pastikan teman-teman unduh terlebih dahulu dari kedua aplikasi tersebut. Maksud saya unduh terlebih dahulu aplikasi GPS esensial ini. Nah, nanti pastikan teman-teman sudah unduh dan kemudian install, baru nanti akan muncul menu depannya itu seperti ini. Ada beragam menu ya, ada dashboard, kamera, kompas, portable, satelit, dan lain-lain. Itu memang cukup lengkap saya bilang. Nah, kalau sudah, nanti pastikan sebelum teman-teman gunakan location service atau setting aturan GPS di handphone kalian itu sudah aktif. Kalau belum, silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Nah, biasanya menu yang akan kita gunakan dalam pemetaan pada GPS esensial ini adalah dashboard dan waypoint. Nah, sebelum itu kita harus melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu. Yang pertama itu ke menu dashboard ya, dimana di sini teman-teman bisa menekan tanda panah di pojok kanan atas layar ini. Nanti ada saat teman-teman klik menu dashboard muncul, terus diklik. Nah, nanti itu teman-teman akan bisa mengcustom tampilan apa saja yang teman-teman mau dengan memilih menu-menu. Nanti teman-teman klik, dia keluar menu-menu kayak gini. Nah, ada accuracy, air pressure, altitude, dan lain-lain ini. Nanti banyak itu menu-menunya. Dan silakan teman-teman klik pilih sesuaikan yang sudah ditentukan di modul di poin nomor 9 ini. Ada akurasi, speed, GPT time, date time, distance, latitude, and longitude. Silakan disesuaikan. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman sudah selesai melakukan pengaturan di dashboard tadi, lanjut ke yang setting, pengaturan settingnya. Ada 3 pengaturan yang harus kita set di dalam setting. Yang pertama itu unit.
unit ini silahkan nanti akan muncul menu untuk menentukan radius jaraknya ya. Itu ada kilometer, meters, miles, yard feet, miles feet, itu teman-teman nanti silahkan banyak pilihannya, tapi di sini kita pilih yang kilometer, meters. Nah, berikutnya untuk atur position datumnya kita pilih yang World Geodetic System 1984. Di sini juga banyak sekali pilihannya, tapi kita pilih yang WGS 1984 ya. Itu ada 2, hati-hati, jadi nanti silahkan dicek benar-benar pas saat penyetingan. Baru terakhir atur position formatnya, kita pilih yang di desimal. Dari sekian pilihan ini kita pilih yang desimal. Nah, kalau sudah nanti sudah selesai untuk setting GPS esensialnya, lanjut kita harus memastikan terlebih dahulu sebelum melakukan penitikan GPS esensialnya mendapat satelit yang cukup. Maka kita langsung masuk ke menu satelit ya, satelitnya diklik. Nah, nanti dari lokasi yang teman-teman nih kan, nanti kalian praktik mandiri, teman-teman bisa melihat berapa maksud saya satelit yang terdeteksi di sekitar lokasi kalian. Nah, kalau ini dicontohkan di dalam modul itu dia terlihat 15, dimana 12 di antara yang digunakan. Lumayan banyak ini ya, kadang tuh ada beberapa lokasi kayak cuma muncul 1, 2, 3 GPS saja kayak gitu. Nah, kalau sudah, balik lagi ke menu dashboard, klik menu dashboard, teman-teman melakukan akurasi GPS-nya ya. Silakan diakurasi lewat menu dashboard. Nah, kalau sudah diakurasi, nanti GPS esensialnya sudah siap untuk teman-teman gunakan dalam menitik lokasi atau mengoleksi data lokasinya. Baru teman-teman masuk ke menu waypoint ya, waypoint untuk tempat penitikannya itu di menu waypoint, dimana nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, waypoint nanti itu ini teman-teman bisa klik yang tanda plus untuk menambahkan titik koordinatnya. Jadi silakan nanti kalian titik dari berbagai lokasi, minimal 5 lokasi. Nah, nanti kalau sudah clear akan muncul window seperti ini ya, akurasi dan jumlah satelitnya kelihatan. Terus ini kalau teman-teman mau ngesetnya nanti tinggal dipilih yang clear. Nah, terus nih nanti akan muncul titik-titik yang kita buat. Kalau mau tambah terus klik ini kayak gitu ya. Nanti silahkan seterusnya teman-teman melakukan penitikan di sekitar lokasi di rumah kalian. Usahakan agak sedikit berjarak, jangan terlalu dekat banget, karena nanti kalau terlalu dekat jatuhnya titiknya kayak ngerumpul, terlalu mengumpul di satu titik yang berdekatan gitu, jadi nggak kelihatan. Nah, nanti silakan di titik kurang lebih sebanyak 5 titik lah kalau bisa. Nah, seandainya sudah, kita udah punya data nih, terus kita mau ngapain? Titik-titik yang udah kita temukan atau kita peroleh tadi, kita bisa ekspor untuk kemudian diolah menggunakan aplikasi QGIS. Caranya bagaimana? Nah, di waypoint itu teman-teman nanti klik menu titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang export ini. Nanti muncul export, itu diklik. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul pilihan-pilihannya, maaf ya. Nah, mau diekspor kemana? Ada via Bluetooth, Google Drive, Gmail, dan lain-lain, itu banyak ya teman-teman. Biasanya kita share via email aja, kita gunakan yang Gmail, nanti diklik. Nanti akan muncul auto kotak Gmailnya, kita mau kirim ke siapa. Kalau di sini ini mau dikirim ke Bu Sulis. Terus, nah pastikan formatnya itu sudah berbentuk GPX-nya nanti yang akan kita gunakan itu tadi yang GPX. Nah, kalau sudah teman-teman bisa kirim, atau mungkin kalau nggak mau dikirim bisa di save draft di email kalian masing-masing juga bisa, biar nanti bisa di export di save filenya kayak gitu. Nah,
Nanti barulah kalau sudah kita bisa melakukan transfer data yang sudah kita ekspor dari GPS Essential tadi ke QGIS. Caranya bagaimana? Coba sekarang kita buka aplikasi QGIS-nya. Oke. Nah, di sini ini ada menu yang Add Vector Layer, silakan teman-teman klik. Nah, dataset yang akan kita gunakan itu kita browse dulu, itu yang waypoint tadi ya. Saya kebetulan udah nitik, tapi kalau nggak salah cuman 2 atau 3 titik, saya lupa. Sebentar kita cek dulu. Nah, ini filenya. Nanti karena tadi saya udah nyoba sebelumnya itu, di sini udah auto GPS exchange format ya. Nanti tuh ada yang teman-teman share dan lain-lain, nanti jangan lupa ini bisa diatur ya. Jangan panik mbak, kalau nggak ada mbak ubah dulu ke GPS exchange format. Nah, teman-teman klik yang waypoint tadi terus diklik open. Oke, sudah, tinggal di open. Nah, ini ada select vector layers yang mau kita add atau kita tambahkan, itu kita pilih yang waypoint, baru kita klik OK. Nah, nih saya bilang tadi saya cuman ngetitik 2 titik lokasi saja. Nah, 2 titik lokasi saja. Jadi di sini kita akan melakukan memindahkan memindahkan titik ini tadi ke dalam itu ya, bentuk ke dalam layout petanya, kurang lebih peta titik-titik, peta buta, peta sederhana kayak gitu. Caranya teman-teman klik project, terus teman-teman pilih new print composer. Nah, misalnya kita tulis namanya peta 1 aja, terus diklik OK. Kita tunggu lembar kerja new print composer kebuka. Nah, sudah. Di sini udah muncul ya, ini lembar kerja new print composer. Ini ada tombol toolbarnya banyak di sini. Kalau teman-teman mau nambahkan legend bisa, nambahkan teks atau label, image. Ini mau nambahin new map nanti, simbol, eclipse, arrow, tabel dan lain-lain itu dari menu ini. Atau dari sini juga bisa, banyak ya. Ini tombol zoom in zoom out-nya ya, teman-teman silahkan lah. Tadi saya sudah bilang di awal, coba di refresh ulang lagi ingatan tentang QGIS-nya. Di sini juga ada comment history-nya, itu ada composition untuk pengaturan kertas, layout kertasnya, terus item property-nya juga nanti, tapi karena ini belum ada apa-apa makanya masih kosong. Terus ada atlas numeration-nya juga. Nah, untuk composition-nya, orientation kertasnya bisa diatur sini, teman-teman mau landscape atau portrait itu bebas. Nah, kalau saya akan mencoba yang portrait sepertinya. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan map titik tadi ya. Kita klik dulu add new map, terus teman-teman geser, drag. Nah, udah muncul ya titiknya. 2 titik ini tadi sudah muncul. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa menambahkan komponen atribut lainnya. Misalnya kita mau nambah judul ya, judul. Label added-nya di item properties. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan judulnya, misalnya lokasi titik
kompleks peta titik lokasi kompleks X, titik lokasi kompleks X gitu ya. Nah, ini bisa di set di sini fontnya mau gimana, size-nya, center, position and size-nya. Terus bisa teman-teman atur fontnya, ukurannya segala macam. Nah, di sini ya. Kita bikin 24 misalnya, terus mau di bold bisa, terus oke. Nah, diatur di sini. Terus teman-teman bisa menambahkan legenda juga, bisa legenda di sini. Legenda itemnya bisa di edit di sini tombolnya. Nah, item teksnya misalnya yang pertama itu rumah Ibu Ani gitu ya, contohnya misalnya. Terus di add yang kedua itu, nah kita misi hidden kita ubah tadi. Nah, jadi rumah Ibu Susi misalnya. Nah, jadi itu legenda TV itu adalah rumah Ibu Susi dan rumah Ibu Ani, kayak gitu keterangannya. Terus teman-teman mau menambahkan arah mata angin juga bisa, atau pokoknya nanti silahkan teman-teman lengkapi komponen peta yang secara tepat dan lengkap ya. Pertama sekali tadi tentu ada judul, terus ada label name masing-masing titik ini nanti, terus ada legend, terus ada arah mata angin juga. Baru nanti kalau sudah teman-teman bisa melakukan export data, itu silakan nanti diekspor sebagai image. Nah, jadi nanti teman-teman melakukan ekspor data nanti sebagai image ataupun sebagai PDF, kurang lebih seperti itu, untuk ditampilkan di laporan kalian nanti. Untuk format lebih jelasnya laporan mungkin bisa menunggu informasi dari e-learning. Nanti kurang lebih seperti itu ya untuk ekspor data dari QGIS esensial ke dalam aplikasi QGIS-nya. Jika teman-teman nanti bisa lebih lanjut mencoba sendiri di rumah masing-masing bagaimana cara tadi melakukan penitikan menggunakan GPS esensial, lalu melakukan ekspor data dan memunculkan datanya pada aplikasi QGIS-nya sendiri. Saya rasa cukup sekian terkait penyampaian praktikum pada materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini masih banyak terdapat kurangnya. Seperti biasa, apabila teman-teman masih bingung atau ada mengalami kendala dan berbagai pertanyaan dan ingin menanyakan berbagai pertanyaan, bisa menghubungi dosen dan asisten dari tim praktikum analisis data epidemiologi. Terima kasih atas partisipasi teman-teman.
Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan praktikum selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.